Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih pembelajaran bab 1, yakni meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun materi yang kita pelajari adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul penerimanya. Sebelum mempelajari materi kita ini, marilah kita bersama-sama untuk mendahului dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama yakni kitab Taurat. Kitab Taurat ini yang menerima adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Adapun kitab Zabur ini yang menerima adalah Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yakni kitab Injil. Nah, kitab Injil ini yang menerima adalah Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kalau kitab suci Al-Quran ini yang menerima adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang telah diturunkan di Bukit Sinai, yakni 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya, kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil ini berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat.
Selanjutnya, kitab suci Al-Quran. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Setelah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yakni yang pertama akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang atau umat-umat terdahulu. Demikian tadi nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, anak-anak, dan kita cukupkan pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalam.